Indonesia telah merdeka selama 79 tahun. Petani Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian sejak kemerdekaan. Mereka tidak hanya menyediakan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk, tetapi juga berkontribusi besar pada ekspor nasional. Namun, masih ada satu pertanyaan besar. Apakah petani Indonesia benar-benar sejahtera? Di balik berbagai program pembangunan, realitas di lapangan seringkali berbeda. Harga beras yang terus merangkak naik menjadi perhatian masyarakat. Sebagian ada yang merasa terbebani dengan naiknya harga beras. Namun ada juga yang bertanya-tanya, apakah dengan tingginya harga beras di pasaran ini membuat petani sejahtera? Berikut laporannya untuk Anda. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya pengkonsumsi beras. Belakangan, beras yang berasal dari tumbuhan bernama Latin Oryza sativa ini menarik perhatian masyarakat. Bagaimana tidak, sudah beberapa bulan ini, salah satu komoditas pokok masyarakat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrim yang mempengaruhi hasil panen dan peningkatan biaya produksi. Panen raya tak mampu menstabilkan harga beras dalam waktu yang cukup lama. Buktinya, setelah panen berakhir, harga beras kembali naik. Data naiknya beras ini terjadi pada 116 daerah. PLH Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, M. Habibullah mengatakan, kenaikan harga beras terjadi setiap minggu sejak Juni 2024. Terbaru, pada minggu ketiga Juli, harga beras kembali naik 0,27%. Hal ini terlihat dari jumlah produksi beras yang terus turun di periode Juni dan juga Juli. Secara umum memang kondisi perberasan kita ketika bulan Juni, Juli ini terlihat memang posisi terjadi defisit beras karena memang bukan pada masa panen yang baik. Itu ada minus 0,40. Sementara kalau kita lihat ini juga lebih tinggi pada posisi produksi konsumsi. Posisi luas panen itu ketika Juni, Juli, ini Juli dibandingkan yang tahun lalu terjadi penurunan dari 0,83 juta hektar menjadi 0,75. Namun di Agustus dan di September diperkirakan nanti ada potensi luas panen yang besar. Nah, kalau dari sana kita coba perkirakan bagaimana kondisi produksi beras hingga September. Bagi petani seperti Pak Kusnadi di Desa Marga Mulia, Kabupaten Karawang, kenaikan harga beras bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, harga jual yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kalau para petani ya gabah agak naik itu ya alhamdulillah keangkat Bu. Sebab kalau harga terus murah, bahan-bahan produksi nyawa itu kan mahal. Seperti upah nyawa sekarang per hari hampir 180.000 upah per hari yang kuli-kuli macul itu. Terus ya upah beli-beli seperti obat mahal-mahal sekarang kan. Jadi seimbang lah kalau misalkan harga segitu mah harga dari 700 ke bawah 665 ke atas mah gitu seimbang untuk para petani. Jadi keangkat lah ada lebihnya dari hasil tani itu. Sementara di sisi lain, biaya produksi yang meningkat seperti harga pupuk dan pestisida, serta upah tenaga kerja dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh petani. Banyak sih, kalau keluhan para petani yang nomor pertama sih sekarang biaya ya. Biaya itu tenaga kerja udah nambah atau makin mahal, meningkat. Nah, jadi dengan bertambahnya biaya-biaya produksi otomatis juga penghasilan petaninya atau margin bersihnya itu jadi berkurang. Lantas dengan kenaikan harga beras tersebut, apakah kesejahteraan petani meningkat? Peningkatan harga beras di pasaran diharapkan dapat dituai juga manisnya oleh para petani. Di Indonesia, salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani adalah melalui indikator nilai tukar petani atau NTP. Merujuk definisi BPS, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Singkatnya, NTP didefinisikan sebagai ukuran hubungan harga. Indikator ini secara umum mengenai daya beli komoditas atau produk pertanian terhadap barang dan jasa yang mereka beli.
baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Namun bisa disimpulkan bahwa NTP sama sekali tidak berhubungan dengan kesejahteraan petani. Belakangan pemerintah juga menunjukkan keseriusan yang tinggi untuk menggenjot produksi pangan. Komoditas ini menjadi fokus karena terkait langsung dengan fluktuasi harga, stabilitas sosioekonomi, dan elemen strategis lain. Terlihat jelas bahwa pemenuhan pangan mandiri adalah isu terpenting. Pangan adalah komoditas krusial yang harus dijaga suplainya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat ini tengah mendorong pemerintah daerah meningkatkan produksi beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, upaya menggenjot produksi padi menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi secara umum, langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras kita. Namun, kesejahteraan petani masih dipandang sebagai dampak berantai apabila produksi dan produktivitas komoditas pertanian dapat digenjot. Kebijakan subsidi juga lebih diarahkan pada upaya peningkatan produksi secara langsung, seperti pemberian subsidi pupuk, bibit unggul, alsintan, modal usaha, serta pembangunan infrastruktur hulu dan on-farm. Nyatanya, belum ada kebijakan yang mengarah langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan petani. Semua harus ditransmisikan dulu ke dalam strategi peningkatan produksi pangan. Pengamat pertanian dan koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah mengatakan pemerintah tak cukup meningkatkan produksi saja, namun perlu upaya langsung yang lebih menyentuh mereka. Kita baca data BPS, misalnya ukurannya sederhana di nilai tukar petani, kita bisa melihat khusus untuk tanaman pangan misalnya, kita bisa melihat ada satu gap yang sangat sangat tinggi ya, antara kondisi ideal petani harusnya hidupnya lebih baik dengan kondisi sekarang. Kalau dari datanya 2014 sampai sampai sekarang itu cenderung stagnan, kecuali tahun kemarin saja karena harga produksinya turun, harga gabahnya naik, pendapatan petani lebih tinggi. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ya flat saja gitu. Nah, menurut saya ke depan ini yang harus diseimbangkan. Bagaimana intervensi program dan kebijakan plus alokasi anggarannya tidak hanya menyasar untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya. Kesejahteraan petani sepertinya akan mustahil tercapai jika kita masih terlalu fokus pada produksi saja. Pemahaman tersebut hanya akan membuat petani tak lebih dari sekedar mesin penghasil pangan. Maka dari itu, perlu upaya langsung yang lebih menyentuh mereka. Apabila petani semakin sejahtera, maka semangat berproduksi pangan akan meningkat. Ketahanan pangan nasional yang ditopang dari produksi dalam negeri pun dapat terwujud. Meskipun harga beras yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan para petani, namun tantangan besar masih saja terus terjadi, yakni terkait dengan hal biaya produksi yang sangat tinggi dan juga pendistribusian keuntungan yang belum merata di sepanjang rantai pasokan. Diharapkan pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dapat menemukan solusi yang terbaik agar para petani bisa sejahtera tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Dari Karawang, Jawa Barat, saya Serliana Salsabila dan juru kamera Haryo Riantomo, CNBC Indonesia, Beyond Business.